Saya ingat hari itu dengan sangat jelas. Saya Aini pergi ke sauna dengan teman baik saya Sari yang selalu saya anggap sebagai teman lurus. Kami berdua baru saja selesai berolahraga di gym eksklusi di kawasan Sudirman, Jakarta dan Sari yang penuh energi mengusulkan untuk relaks di sauna khusus wanita di spa mewah itu. Apa yang terjadi di sana menghancurkan semua dinding yang ada di antara kami membuat saya melihat Sari dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kami masuk ke ruang sauna yang hangat, uap air panas memenuhi setiap sudut membuat kulit kami terasa lembab dan napas menjadi lebih berat. Kami hanya berbalut handuk putih duduk berhadapan di bangku kayu panjang. Sari mulai membuka pembicaraan tentang pacarnya yang bernama Rian, bagaimana hubungan mereka mulai goyah karena tekanan pekerjaan Rian yang selalu sibuk sebagai eksekutif bank. Saya mendengarkan sambil mencoba fokus, tapi tiba-tiba mata kami bertemu lebih lama dari biasanya dan ada sesuatu yang aneh seperti aliran listrik yang membuat jantung saya berdegup kencang. Saya merasa panas bukan hanya karena suhu sauna tapi dari dalam diri sendiri. Sari tersenyum lebar, wajahnya yang cantik dengan rambut hitam panjang yang basah menempel di bahu. "Kamu kenapa Aini, wajahmu merah sekali?" katanya sambil tertawa ringan. Saya tertawa gugup, "Hanya panas saja," jawab saya, tapi dalam hati saya mulai bertanya-tanya mengapa saya selalu merasa lebih nyaman dengan Sari dibanding teman wanita lain. Kami mulai berbicara lebih dalam tentang mimpi masing-masing dan tekanan dari keluarga. Saya ceritakan bagaimana ibu dan ayah saya di rumah di kawasan Menteng terus mendesak saya untuk menikah dengan anak teman bisnis ayah, seorang pria bernama Budi dari keluarga terhormat yang sudah mapan sebagai pengusaha. Di Indonesia pernikahan bukan hanya soal cinta tapi kewajiban sosial dan agama, kataku. Sari mengangguk mengerti, dia tahu betul budaya kita di mana keluarga selalu menjadi prioritas utama. Lalu tanpa diduga Sari menyentuh punggung tangan saya dengan lembut. "Kamu kuat Aini, kamu bisa memilih sendiri," katanya, suaranya lembut penuh empati. Sentuhan itu singkat tapi seperti menyambar listrik membuat saya tersentak dan menarik tangan secara rileks. Saya menunduk berusaha menyembunyikan wajah yang semakin panas. Malam itu setelah kami berpisah dan saya pulang ke apartemen kecil saya di Tamrin, saya tidak bisa tidur sama sekali. Gambar Sari terus muncul di benak saya, senyumnya, mata hitamnya yang hangat dan bagaimana dia selalu mendukung saya di saat susah. Apakah ini hanya persahabatan biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini saya abaikan? Keesokan harinya di kantor sebagai pegawai marketing di perusahaan multinasional saya sulit berkonsentrasi. Rekan kerja bertanya kenapa saya melamun tapi saya hanya tersenyum. Sore harinya Sari mengirim pesan mengajak bertemu di kai dekat Monas untuk makan malam. Saya setuju meski hati berdebar. Di kai kami duduk di sudut sepi, Sari bercerita lebih banyak tentang keraguannya dengan Rian. Saya merasa iri dengan Rian tanpa alasan yang jelas. Saat kami berjalan pulang, Sari memeluk saya sekilas sebagai tanda perpisahan dan pelukan itu terasa lebih hangat dari biasanya. Malam itu saya menangis tanpa sebab di kamar sendirian, menyadari bahwa dinding persahabatan kami mulai retak. Beberapa hari kemudian tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu menelepon dari rumah di Surabaya mengabarkan bahwa Budi akan datang berkunjung akhir pekan ini. Ayah sudah mengatur pertemuan keluarga besar. Saya merasa terjebak antara kewajiban sebagai anak perempuan Jawa yang taat dan perasaan baru yang muncul terhadap Sari. Saya mencoba menghubungi Sari tapi dia sedang sibuk dengan proyek kantornya sebagai desainer grafis. Saya duduk di balkon apartemen memandang lampu kota Jakarta yang ramai sambil mempertanyakan diri sendiri. Mengapa saya merasa begini padahal selama ini saya selalu menganggap diri normal dan lurus seperti yang diharapkan masyarakat. Di negara kita ini hubungan seperti ini masih sangat tabu, dianggap bertentangan dengan agama dan norma sosial.
Saya memutuskan untuk bertemu Sari lagi di taman kota dekat rumahnya di Kemang. Kami berjalan menyusuri trotoar sambil ngobrol ringan tapi saya merasa perlu mengatakan sesuatu. Sari, aku merasa ada yang berubah sejak sauna itu, kataku hati berdegup. Sari berhenti berjalan menatap saya dengan bingung. Apa maksudmu, tanyanya. Saya terdiam tidak berani melanjutkan. Kami berpisah dengan suasana canggung dan saya pulang dengan hati yang semakin kacau. Tekanan keluarga datang lebih cepat. Budi menelepon saya langsung mengajak makan malam. Saya menolak dengan alasan sibuk tapi ibu marah besar di telepon. Kamu harus memikirkan masa depan keluarga, katanya. Malam itu saya menangis lagi menyadari bahwa perasaan terhadap Sari bukan hanya sementara. Ini adalah sesuatu yang dalam yang mungkin sudah lama tersembunyi. Saya mulai mencari informasi di internet tentang identitas diri meski dengan rasa takut. Di Indonesia topik ini jarang dibahas terbuka dan saya merasa sendirian. Saya memutuskan untuk menyimpan ini rapat-rapat tapi dinding itu sudah mulai runtuh perlahan. Keesokan paginya saya bangun dengan kepala pusing. Telepon berdering, itu ibu lagi mendesak agar saya pulang ke Surabaya akhir pekan ini untuk bertemu Budi. Saya berbohong katakan ada deadline kerja padahal sebenarnya saya ingin menghindar dari pertemuan itu. Di kantor saya bertemu rekan kerja yang selalu cerewet tentang pernikahan mereka sendiri. Kamu kapan, Aini, katanya sambil tertawa. Saya tersenyum paksa tapi dalam hati bertanya-tanya apakah saya akan pernah menikah dengan pria seperti yang mereka harapkan. Sore harinya Sari mengajak saya ke bioskop di Mall Grand Indonesia. Kami menonton film drama romantis tentang persahabatan yang berubah menjadi cinta. Sepanjang film saya mencuri pandang ke arah Sari yang duduk di sebelah saya fokus menonton. Saat adegan emosional Sari meraih tangan saya tanpa sadar dan saya membiarkannya. Rasanya hangat dan aman tapi juga menakutkan. Setelah film kami makan di Orchard, Sari bercerita bahwa Rian semakin jarang menghubunginya. Mungkin kami sudah tidak cocok, katanya dengan suara sedih. Saya ingin mengatakan sesuatu tapi mulut saya terkunci. Pulang malam itu saya berpikir panjang. Apakah saya harus mengakui perasaan ini kepada Sari atau membiarkannya hilang begitu saja? Di masyarakat Indonesia seperti kita pengakuan semacam ini bisa menghancurkan persahabatan bahkan keluarga. Saya takut kehilangan Sari sebagai teman terbaik saya. Besoknya kami bertemu lagi di gym yang sama. Setelah olahraga Sari mengusulkan sauna lagi. Saya ragu tapi setuju karena ingin melihat reaksinya. Di sauna kali ini suasana lebih tegang. Kami duduk lebih dekat. Sari mulai bertanya tentang kehidupan pribadi saya. Kamu pernah jatuh cinta tidak, Aini, tanyanya tiba-tiba. Saya terdiam lama lalu menjawab pernah tapi tidak dengan pria. Sari menatap saya dengan mata lebar. Maksudnya, tanyanya. Saya panik dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain tentang pekerjaan. Tapi Sari tidak puas, dia terus mendesak. Akhirnya dengan suara gemetar saya katakan bahwa saya merasa ada tarikan kuat terhadap seseorang yang tidak seharusnya. Sari terdiam lama lalu memeluk saya. Kamu bisa cerita apa saja padaku, katanya. Pelukan itu membuat dinding terakhir runtuh. Saya mulai menangis di bahunya mengaku bahwa orang itu adalah dia, Sari. Sari melepaskan pelukan menatap saya dengan campuran kaget dan bingung. Aini, kamu serius, katanya suaranya bergetar. Saya mengangguk, air mata mengalir. Kami keluar dari sauna dalam diam di ruang ganti, kami tidak saling bicara. Pulang sendirian saya merasa hancur tapi juga lega karena sudah mengaku. Malam itu Sari mengirim pesan panjang. Dia bilang butuh waktu untuk memproses ini karena selama ini dia menganggap kita hanya teman baik. Saya mengerti, katanya, tapi ini mengejutkan.
Hari-hari berikutnya tekanan keluarga semakin berat. Budi datang ke Jakarta dan ayah mengatur makan malam keluarga di restoran mewah. Saya hadir dengan hati berat. Budi pria tampan sopan tapi saya tidak merasakan apa-apa. Sepanjang makan malam saya melamun memikirkan Sari. Ibu menyadari dan marah diam-diam setelahnya. "Kamu harus serius Aini, ini masa depanmu," katanya. Saya pulang ke apartemen dan langsung menelepon Sari. Dia menjawab tapi suaranya dingin. "Kita perlu bicara langsung," katanya. "Kami janji bertemu di KAI besok." Di KAI Sari datang dengan wajah serius. Dia bilang bahwa dia menghargai kejujuran saya tapi dia lurus dan tidak bisa membalas perasaan itu. Saya merasa seperti ditusuk tapi tetap tersenyum. Kami berpisah dengan janji tetap berteman tapi saya tahu semuanya sudah berubah. Malam itu saya duduk di lantai apartemen menangis keras menyadari harga yang harus dibayar untuk kejujuran ini. Tekanan sosial di sekitar saya semakin terasa berat. Rekan kerja mulai bergosip tentang saya yang belum menikah di usia 28 tahun. Keluarga mengancam akan memotong bantuan keuangan jika saya tidak segera bertunangan. Beberapa minggu berlalu setelah pengakuan itu. Sari menghindari saya dengan alasan sibuk proyek. Saya merasa kesepian di tengah kota Jakarta yang ramai ini. Di kantor promosi saya ditunda karena performa menurun. Atasan memanggil saya ke ruangan dan bertanya apa masalahnya. Saya tidak bisa cerita yang sebenarnya, hanya bilang masalah pribadi. Tekanan bertambah ketika ibu datang ke Jakarta tiba-tiba. Dia tinggal di apartemen saya selama seminggu dan terus membawa topik pernikahan dengan Budi. Satu malam ibu menemukan ponsel saya terbuka dan melihat chat dengan Sari. Dia membaca pesan-pesan emosional saya. Ibu marah besar. "Apa ini Aini, kamu gila?" katanya suaranya tinggi. Saya mencoba menjelaskan tapi ibu tidak mau dengar. "Ini dosa besar bertentangan dengan agama dan adat kita," katanya sambil menangis. Ayah ditelepon dan dia mengancam akan mendatangi saya. Saya merasa dunia runtuh. Ibu pulang ke Surabaya dengan amarah dan saya ditinggal sendirian. Saya mencoba menghubungi Sari untuk curhat tapi dia tidak menjawab. Ternyata Sari menceritakan sedikit kepada teman bersama kami dan gosip mulai menyebar di lingkaran pertemanan. Beberapa teman menjauhi saya dengan alasan sibuk tapi saya tahu penyebabnya. Di Indonesia stigma terhadap perempuan yang suka sesama jenis sangat kuat, dianggap aib keluarga. Saya mulai merasakan isolasi sosial yang menyakitkan. Di supermarket tetangga memandang saya aneh setelah mendengar rumor. Saya memutuskan untuk bertemu Sari di taman yang dulu kami sering datangi. Sari datang dengan wajah dingin. Dia bilang bahwa dia merasa dikhianati karena saya menyembunyikan perasaan ini bertahun-tahun. "Kamu membuat saya ragu dengan identitas sendiri," katanya. Saya meminta maaf tapi Sari bilang dia butuh jarak. Kami berpisah dengan air mata. Malam itu saya mendapat telepon dari ayah yang mengancam memutus hubungan jika saya tidak segera menikah dan melupakan omong kosong ini. Tekanan moral semakin berat. Saya pergi ke masjid sendirian mencari ketenangan tapi hati tetap gelisah. Apakah perasaan ini salah seperti yang dikatakan keluarga atau ini bagian dari diri saya yang selama ini tertekan? Saya mulai membaca buku-buku tentang identitas diri meski dengan rasa bersalah. Di tempat kerja bos memanggil lagi dan memberikan peringatan tertulis karena absen dan performa. Saya merasa kehilangan segalanya, persahabatan keluarga dan stabilitas kerja. Suatu hari saya bertemu mantan teman sekolah yang juga mengalami hal serupa. Dia cerita tentang penderitaannya yang disembunyikan bertahun-tahun dan akhirnya memilih menikah paksa. Ceritanya membuat saya semakin takut tapi juga memberi sedikit kekuatan.
Saya mulai menulis jurnal setiap malam mencatat perasaan dan konflik batin. Harga yang dibayar terlalu mahal tapi saya mulai menyadari bahwa menyembunyikan diri lebih menyakitkan. Sari akhirnya menghubungi setelah sebulan. Kami bertemu di Kai lagi. Dia bilang sudah memikirkan dan memutuskan untuk tetap berteman tapi tidak lebih. Namun matanya menunjukkan keraguan. Kami bicara panjang tentang tekanan sosial dan keluarga. Sari juga cerita bahwa Rian putus dengan dia dan dia merasa kesepian. Ada momen di mana kami hampir memeluk lagi tapi Sari mundur. Saya pulang dengan hati campur aduk antara harapan dan kekecewaan. Konflik semakin memuncak ketika keluarga besar mengadakan pertemuan di rumah adat di Surabaya. Saya dipaksa datang oleh ayah. Di sana semua sepupu dan bibi membicarakan pernikahan saya dengan Budi. Saya merasa seperti dipamerkan. Malam itu di kamar tamu ibu menangis memohon saya untuk mengikuti tradisi. Ayah mengancam akan mengeluarkan saya dari warisan jika menolak. Saya merasa terjebak antara cinta keluarga dan kejujuran diri. Kembali ke Jakarta saya mendapat kabar buruk. Perusahaan memberi saya ultimatum untuk resign karena performa terus menurun dan ada keluhan dari klien. Saya tahu ini akibat gosip yang menyebar. Saya kehilangan pekerjaan yang selama ini membanggakan. Uang tabungan mulai menipis dan saya harus pindah ke apartemen lebih murah. Isolasi semakin terasa, teman-teman menjauh dan Sari masih menjaga jarak meski sesekali mengirim pesan perhatian. Sari datang ke apartemen baru saya suatu sore. Dia melihat kondisi saya yang kacau dan merasa bersalah. Kita perlu bicara serius, katanya. Kami duduk di lantai sambil minum teh. Sari mengaku bahwa setelah putus dengan Rian dia sering memikirkan saya dan pertemuan di sauna. Saya merasa ada harapan tapi Sari bilang dia masih takut dengan konsekuensi sosial. Kami berpelukan lama kali ini dan ada kehangatan baru. Tapi Sari pergi dengan janji akan memikirkan lagi. Tekanan dari keluarga tidak berhenti. Ibu datang lagi ke Jakarta dengan Budi. Mereka mengatur pertunangan diam-diam, saya menolak keras dan pertengkaran besar terjadi. Ibu memukul saya dan bilang saya sudah bukan anaknya lagi. Ayah memutus semua bantuan keuangan. Saya merasa hancur total tapi juga ada kekuatan baru dari dalam. Saya mulai mencari pekerjaan baru dan bergabung dengan komunitas kecil yang mendukung isu serupa meski rahasia. Sari akhirnya membuat keputusan. Dia bilang ingin mencoba hubungan ini meski penuh risiko. Kami mulai bertemu lebih sering tapi menyembunyikan dari semua orang. Namun rahasia ini membuat kami stres. Suatu hari teman Sari melihat kami bersama dan mulai bertanya. Sari panik dan menyangkal. Saya merasa dikhianati tapi mengerti ketakutannya. Konflik batin semakin dalam, kami sering bertengkar tentang masa depan. Apakah kami harus melawan masyarakat atau mengalah? Saya kehilangan banyak hal, pekerjaan, keluarga dan ketenangan tapi mulai menemukan kekuatan sejati. Saya menolak lamaran Budi secara terbuka di depan keluarga dan menerima konsekuensinya. Keluarga memutus hubungan total. Saya pindah ke kota kecil di pinggiran Jakarta untuk memulai hidup baru. Sari datang sesekali tapi hubungan kami penuh gejolak karena tekanan luar. Hidup saya berubah drastis setelah semua itu. Saya bekerja sebagai relancer desainer dari rumah kecil di pinggiran dan mulai menemukan kedamaian meski kesepian. Sari dan saya terus menjalani hubungan rahasia tapi semakin sulit. Suatu hari Sari dihadapkan pada pilihan keluarganya sendiri yang mendesak dia menikah. Sari ragu dan akhirnya memilih mundur untuk melindungi keluarganya. Kami putus dengan air mata dan Sari bilang ini terlalu berat baginya. Saya merasa dikhianati lagi tapi memahami pilihannya.
Sendirian saya merenungkan semua pengorbanan yang telah saya buat. Kehilangan keluarga, pekerjaan, teman, dan stabilitas demi kejujuran diri. Tapi saya juga menemukan kekuatan baru dan penerimaan terhadap identitas saya. Saya mulai aktif di komunitas online yang aman dan membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Tekanan sosial masih ada, tapi saya belajar untuk berdiri tegak. Sari kadang menghubungi sebagai teman, tapi dinding itu sudah tidak bisa dibangun lagi. Beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan wanita lain di komunitas yang memahami perjuangan saya. Kami menjadi dekat, tapi saya masih memikirkan Sari. Keluarga saya akhirnya mengirim pesan dari ibu yang bilang mereka mulai memahami meski tidak sepenuhnya menerima. Ini memberi sedikit harapan, tapi luka masih dalam. Saya menyadari bahwa setiap pilihan memiliki harga dan saya telah membayarnya dengan mahal. Cerita ini mengajarkan saya bahwa kebangkitan sejati datang setelah kehancuran total. Saya hidup dengan kepala tegak meski masyarakat masih memandang rendah. Apakah pilihan saya untuk mengikuti hati dan identitas diri meski harus kehilangan keluarga dan stabilitas itu benar atau salah?